warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Redus dengan NIM M2402096 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Megabona Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil review jurnal yang berkaitan dengan toksikologi lingkungan. Jurnal yang saya pilih berasal dari Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia volume 21 nomor 2 tahun 2022 dengan judul Logam Berat dan Probabilistik Penilaian Risiko Kesehatan melalui Konsumsi Beras dari Lahan Sawah di Hulu Sungai Citarum. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Airlangga pada tahun 2022 dan dapat ditemukan di situs resmi JKLI yang sudah terindeks Sinta 2. Penulis dalam penelitian ini adalah Afitriani, S. Wahyuni, dan M. Hadi, yang merupakan peneliti di bidang kesehatan lingkungan dan toksikologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kandungan logam berat yang terdapat dalam beras yang ditanam di sekitar Sungai Citarum, serta menilai risiko keseimbangan masyarakat akibat konsumsi beras yang terpapar logam berat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional laboratorium, di mana peneliti mengambil 26 sampel beras dari beberapa lahan sawah di hulu Sungai Citarum. Sampel tersebut kemudian diuji menggunakan atomic absorption spectrophotometer untuk mengetahui kadar logam berat seperti timbal, kadmium, kromium, tembaga, dan seng. Selanjutnya, dilakukan perhitungan estimate daily intake, hazard index, dan cancer risk untuk menilai tingkat bahaya paparan logam berat terhadap kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah kandungan logam berat pada beras, seperti timbal, kadmium, kromium, tembaga, dan seng. Sedangkan variabel terikatnya adalah risiko kesehatan masyarakat yang diukur berdasarkan nilai HI dan CR. Dalam operasional logam berat adalah unsur logam dengan massa atom tinggi yang bersifat toksik, dan definisi operasional risiko kesehatan adalah potensi bahaya yang mungkin timbul akibat paparan logam berat melalui konsumsi beras. Data dianalisis secara deskriptif, kuantitatif dengan membandingkan hasil uji kadar logam berat terhadap standar WHO dan BPOM. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui apakah nilai paparan harian masih dalam batas aman dan apakah nilai indeks bahaya melebihi 1 yang menandakan risiko bagi kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa logam berat seperti kromium, kobalt, tembaga, dan seng ditemukan pada seluruh sampel, tetapi masih di bawah ambang batas aman untuk dikonsumsi. Logam berat, timbal, kadmium, dan nikel sebagian besar tidak terdeteksi. Selain itu, nilai hazard index dan cancer risk juga masih di bawah batas bahaya, sehingga beras dari wilayah hulu Citarum dapat dinyatakan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, kadar tembaga ditemukan lebih tinggi pada sawah yang dekat dengan kawasan industri, yang menandakan adanya pengaruh aktivitas industri terhadap pencebaran logam berat di lingkungan pertanian. Kelemahan dari penelitian ini adalah cakupan wilayah sampel yang masih terbatas, sehingga belum bisa menggambarkan kondisi keseluruhan Sungai Citarum secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini tidak meneliti efek biologis langsung pada manusia, hanya berdasarkan perhitungan risiko probabilistik. Nah, kelebihan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis
toksikologi yang komprehensif dengan perhitungan risiko kesehatan berdasarkan data nyata dari lingkungan. Penelitian ini juga memberikan gambaran penting bagi pemerintah dan masyarakat tentang hubungan antara pencemaran lingkungan dan keamanan pangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beras dari hulu Sungai Citarum masih aman untuk dikonsumsi. Meskipun pengawasan terhadap aktivitas industri tetap harus diperketat. Menurut saya pribadi, penelitian ini sangat relevan dan dengan bidang kesehatan masyarakat. Karena mengingatkan kita bahwa pencemaran lingkungan dapat berdampak langsung pada makanan yang kita konsumsi setiap hari. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya merasa penting untuk memahami toksikologi lingkungan agar kita bisa berkontribusi dalam pencegahan pencemaran dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat di masa depan. Sekian penjelasan saya tentang review jurnal toksikologi lingkungan. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.